Metode kekakuan langsung untuk struktur rangka batang. Pada metode kekakuan yang lalu kita sudah coba bandingkan antara struktur rangka batang dengan struktur portal. Bedanya adalah bahwa di rangka batang derajat kebebasan itu hanya ada dalam bentuk translasi, rotasi tidak kita perhatikan. Jadi ini D nomor 1 misalnya, ini D nomor 2, D nomor 3 ya. Jadi derajat kebebasan tetap kita tinjau di setiap titik, setiap ujung elemen, namun rotasi tidak ada. Itu satu. Lalu dari sini Anda bisa mendapatkan F ya. Oh, ini gayanya belum dikasih. Ya, saya kasih gaya ini ke bawah berapalah 50 kilonewton, ke kanan 20 kilonewton misalnya ya. Jadi ini derajat kebebasannya, yang ini gayanya, sehingga F-nya bisa kita langsung kerjakan. Ini minus 50, enggak, yang D1-nya 0, ya, ini karena ini nomor 2 dan 3. Jadi vektor F bisa langsung 0, 20, minus 50. Jadi vektor gayanya sama, prosesnya sama, hanya derajat kebebasannya yang rotasi tidak ada, jadi tidak kita pakai. Begitu. Nah, di struktur rangka batang, beban tidak boleh ada di elemen, ya. Jadi F0-nya tidak dipakai, baik di elemen maupun di struktur. Jadi kita tidak bekerja dengan F0 ataupun F0. Tidak terpakai. Dan persamaan keseimbangannya cuma KD kali F kan ya. Ini juga sama dengan metode kekakuan yang lalu. Kita cuma mengerjakan KD sama dengan F. Tidak ada F0. Oke. Ini masih sama dengan metode kekakuan yang lalu. Ini sudah tahu kita semua nih ya. Oke. Nah, sekarang kalau kita tinjau elemennya, kalau ini A, B, C. Kalau kita tinjau elemen AB, saya buka ini, saya taruh di sini gambarnya. AB. Kemudian AC yang ini. Dan BC yang begini. Derajat kebebasannya ada berapa? Ada yang masih ingat di metode kekakuan yang lalu? Memang waktu kita buka kita tidak nuliskan derajat kebebasan dari elemennya sih ya di metode kekakuan. Tapi mestinya Anda tahu di ujung ini perpindahannya hanya kemana? Ada yang ingat? Atau pertanyaannya beginilah. Struktur rangka batang, elemen-elemennya hanya mengalami perpindahan dalam arah yang mana? Ada yang ingat selama ini mempelajari rangka batang? Arah mana saja? Masih ada 34 yang on. Ada yang mau membuat suasananya jadi lebih interaktif. Kelas kita ini belum diminta ke sini ya. Saya ngajar statika sudah di kelas, jadi sudah lebih menarik. Sudah ada mahasiswanya di kelas. Tapi yang ini karena belum ya, saya mengharapkan partisipasi Anda agar tidak ngomong sendirian di sini. Cuman karena jamnya siang-siang, saya nggak tahu responnya tidak segitu banyak ya. Ya udah saya langsung aja. Ini perpindahannya hanya aksial ya, karena memang tidak ada perpindahan lain untuk elemen struktur rangka batang, hanya ada aksial. Ya. Jadi satu elemen itu cuma punya D1 dan D2. Yang ini ya juga begitu. Ini D1, ini D2. Yang ini juga demikian. Terserah dari mana, dari B gitu. Ini D1,
dan ini D2 ya. Jadi bedanya dengan elemen struktur yang bukan rangka batang itu di derajat kebebasan elemennya cuma ada 2. Aksial di satu ujung dan aksial di ujung yang lain. Akibatnya matriks kekakuan elemennya K-nya ya hanya 2 kali 2 mestinya ya. Karena derajat kebebasannya cuma 2. Begitu. Kalau kita bandingkan dengan yang 6 kali 6, yang 6 kali 6 sebelumnya, matriks kekakuan elemen portal atau elemen balok yang 6 kali 6. Nomor 1 ini posisinya memang di nomor 1, tapi 2 ini kalau Anda lihat elemen struktur yang lengkap, ini berada di nomor 4 ya. Karena sebelumnya itu 1, 2, 3 di sini, 4, 5, 6 ya. Jadi yang terpakai di elemen rangka batang itu hanya nomor 1 dan 4 saja. Kalau Anda perhatikan itu isinya nanti EA per L. Di sini minus EA per L. Di sini juga minus EA per L. Dan di sini EA per L. Ya, atau EA per L-nya bisa dikeluarkan ya. 1, min 1, min 1, 1. Demikian ya. Jadi matriks kekakuan elemennya lebih ringkas ya. Ini K elemennya, ada I-nya di sini maksudnya. Untuk setiap elemen. Ini dengan ini matriks kekakuannya sama, hanya tergantung dari E, A, dan L masing-masing ya. Kalau EA-nya juga sama, artinya bahannya sama, luas penampangnya sama, yang menentukan tinggal panjang masing-masing. Tinggal panjang masing-masing. Oke. Jadi yang 6 kali 6 tadi, matriks kekakuan elemen yang jadi modal kita untuk menjalankan metode kekakuan langsung, untuk struktur rangka batang tinggal ini ya. Tinggal seperti ini. Oke, nah yang lain apa lagi? Oh, Anda perlu transformasi juga ya. Karena kalau nanti dicocokkan, ini D2, D3 ini kalau untuk yang miring nggak ada yang cocok nih arahnya ya. Jadi kita tetap perlu transformasi. Nah, kita harus mentransformasikan perpindahan yang cuma 2. Kalau di global, ini saya hapus dulu ya. Ini kan toh nggak perlu, kita nggak akan ngerjakan soalnya mungkin. Ini D-nya cuma 2 ya. Jadi DAB itu isinya D1, D2. DBC juga begitu, DAC juga demikian ya. Nah, tapi kalau kita harus transformasikan ke koordinat global, arah D1 ini nggak boleh gini, arahnya harus global ya. Jadi harus ke kanan DG1-nya dan ini DG2-nya. Ini DG3, ini DG4 ya. Untuk elemen AB pun yang tadinya cuma horizontal begini, kita tetap harus pakai DG1 ke sana, DG2 ke sini, DG3 dan DG4. Jadi semua elemen harus ditransformasi sekarang. Karena jumlah derajat kebebasannya beda di koordinat lokal dan di koordinat global ya. Di koordinat lokal cuma 2, di koordinat global jadi 4 ya. Karena arah miring ini tidak laku di koordinat global, harus horizontal dan vertikal. Karena semua ujungnya bisa bertranslasi, berarti ada komponen horizontalnya dan ada komponen vertikalnya. Gitu. Nah, jadi kita harus ini saya hapus saja ya, tidak akan dihitung. Kita harus mentransformasikan dari D dikalikan T, dari DG di sebelah sini ya. Tadi kan formulanya seperti ini ya. Nah, DG-nya ini ada 4, jadi ini 4 kali 1. Sedangkan D-nya 2 kali 1 ya. Jadi kalau Anda perhatikan ini 2 kali 1, ini 4 kali 1. Yang ini mestinya 4. Salah, bukan 4. 2 depannya karena di sini ya. 2 kali 4. T-nya harusnya berukuran 2 kali 4. Agar perkalian ini atau formula yang tadi berlaku ya. Nah, kalau kita lihat memang demikian adanya ya.
T itu kan menghubungkan derajat kebebasan 1, 2 dengan 1, 2, 3, 4. Kalau kita lihat 1 itu ke 1 dan 2 di globalnya, 2 itu ke nomor 3 dan 4. Jadi dari matriks transformasi yang tadi, 1 dan 2 itu isinya cos theta sin theta, lalu 3, 4-nya nggak kepakai. Sedangkan yang satunya lagi juga cos theta sin theta. Ya. Jadi matriks transformasi untuk elemen rangka batang itu bentuknya seperti ini, 2 kali 4. Ya. Nah, formula-formula yang lain tetap berlaku. Ya. Jadi dari K ini kalau mau diubah jadi ke K global, tetap aja formulanya sama dengan yang tadi, dikalikan dengan T transpos di kiri dan dikalikan dengan T saja di belakang, begitu ya. Di mana lah? Ini aja lah, ini udah nggak perlu lagi. Jadi K-nya ini, kalau mau dijadikan K global untuk elemen I, ini tetap saja T transpos dari I dikalikan dengan KI dikalikan dengan TI. Jadi yang formula ini tetap berlaku. Jadi langkah-langkah yang kita buat tadi, ada berapa tadi? 13, itu berlaku untuk struktur rangka batang, tapi ada beberapa yang kita hilangkan ya. F0 misalnya, F kecil 0 dan F besar 0 nggak perlu. Kemudian apalagi? Oh, isinya yang berbeda, K-nya yang tadi 6 kali 6 sekarang 2 kali 2. Tapi setelah kita transformasi ke koordinat global, ini kan 2 kali 2, ini 2 kali 4, ini karena ditranspos jadi 4 kali 2, K globalnya jadi 4 kali 4 gitu ya. Udah, bedanya cuma itu, tinggal dijalankan saja. Jadi prosesnya mirip dengan yang tadi, kalau mau diulang ya bisa saja saya ulang dengan menghilangkan sejumlah langkah yang tidak perlu. Jadi perbedaannya sudah saya sampaikan di sini. Nanti Anda cobakan saja jalankan dengan problem-problem yang saya berikan.